Kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid, terbukanya pintu pembebasan Persia. Pada tahun 12 Hijriah, Perang Ridha yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin dalam pertempuran menghadapi kaum murtad dan nabi palsu telah membuat kondisi wilayah kaum muslimin kembali tenang dan damai. Namun kemenangan itu tidak serta-merta membuat Khalid bin Walid bisa duduk bersantai, karena di tahun yang sama, tepatnya pada tahun 12 Hijriah, Khalid yang saat itu masih berada di Yamamah kembali mendapatkan surat perintah dari Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalid, ada sebuah surat dari Khalifah untukmu. Surat untukku? Ya, sepertinya ini adalah perintah baru dari Khalifah. Baiklah, terima kasih. Dan Khalid pun membaca surat tersebut. Kali ini ia diperintah oleh Khalifah untuk melanjutkan pergerakan pasukannya ke Mesopotamia atau Irak dalam misi pembebasan Persia. Irak merupakan wilayah penting dari kekuasaan Persia pada masa dinasti Sasanid yang telah berdiri selama ratusan tahun. Ibu kotanya bernama Ctesiphon. Namun bagi kalangan orang Arab Muslim pada masa itu, lebih terbiasa menyebut Ctesiphon dengan nama Madain, yang berarti adalah kota. Keputusan Khalifah Abu Bakar untuk mengirim Khalid ke Irak berawal dari kedatangan Muthanna bin Haritsah yang menemui sang Khalifah pada akhir bulan Zulqa'dah tahun 11 Hijriah. Muthanna adalah salah satu pembesar suku Bakar yang mendiami wilayah di bagian timur laut semenanjung Arab dan Irak Selatan. Ia menemui Khalifah untuk meminta izin dalam memimpin pertempuran melawan Persia di wilayahnya. Wahai Khalifah, tunjuklah aku sebagai panglima kaumku dan aku akan menyerang Persia sehingga aku bisa membebaskan dan melindungi wilayah kami dari mereka. Baiklah, kau boleh memimpin kaummu untuk menghadapi Persia, sehingga keamanan bagi wilayahmu akan kau dapatkan. Namun kedatangan Muthanna bukan hanya meminta izin untuk menyerang Persia, tapi di luar dari itu, Muthanna juga memberikan informasi yang sangat penting kepada Khalifah. Saat ini adalah kesempatan yang baik untuk membebaskan wilayah bangsa Arab dari Persia. Kekaisaran Sasanid Persia saat ini tengah mengalami kemunduran yang cukup besar karena masalah konflik perebutan kekuasaan di antara mereka. Berhari-hari setelah Muthanna meninggalkan Madinah, Khalifah Abu Bakar terus memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Muthanna kepadanya. Hal itu membuat Khalifah berpikir tentang rencana pembebasan Persia. Dan tentang berita yang dibawa oleh Muthanna ini, mengingatkan kita pada apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW pada tahun 6 Hijriah. Kala itu di tahun ke-6 Hijriah, tepatnya di masa tenang setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW mengirimkan beberapa utusan untuk membawakan surat dakwah kepada para raja-raja di berbagai penjuru negeri di luar Madinah. Surat-surat itu mengajak mereka untuk memeluk Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diutus bukan saja untuk penduduk Jazirah Arab, tetapi untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Dan salah satu utusan Rasulullah itu bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ia ditugaskan Rasulullah untuk menemui Kisra II, Kaisar Persia yang saat itu memimpin. Kisra tidak senang dengan isi surat yang dibawakan oleh Abdullah bin Hudzafah. Dengan sombongnya ia kemudian marah dan merobek-robek surat tersebut di depan sang utusan Rasul. Kurang ajar, berani-beraninya dia menulis pembukaan surat tanpa memuji namaku terlebih dahulu. Padahal dia adalah seorang budak. Rasulullah yang mendengar bahwa Kisra telah merobek-robek suratnya, maka Rasulullah pun lantas berdoa jika suatu saat kelak kekuasaan Kisra juga akan tersobek-sobek, sebagaimana ia merobek surat dakwah tersebut. Doa Nabi ini dikabulkan Allah. Putra Kisra sendiri yang membunuhnya, dan selanjutnya kekuasaan mereka sedikit demi sedikit terkikis karena perebutan tahta kekuasaan di antara mereka. Kemudian 4 tahun setelah peristiwa tersebut, yaitu di tahun ke-12 Hijriah,
Khalid bin Walid yang telah menerima perintah dari Khalifah Abu Bakar mulai bersiap meninggalkan Yamamah dan menuju Uballah, sebuah kota di Irak bagian selatan yang dikuasai oleh Persia. Namun sebelum keberangkatannya, Khalid telah mengirim surat kepada 4 pemimpin penting Muslim yang memiliki pengikut besar di Arab Utara bagian timur. Keempat pemimpin itu adalah Musanna bin Haritsah, Mazur bin Adi, Harmala, dan Sulma. Khalid memberitahukan mereka tentang pengangkatannya sebagai komandan tentara Muslim dan tentang misi yang diterimanya dari Khalifah. Dan Khalifah Abu Bakar sebelumnya juga telah menulis kepada mereka untuk mengumpulkan prajurit dan beroperasi di bawah komando Khalid. Awalnya Musanna kurang senang dengan keputusan tersebut karena ia tadinya berharap jika Khalifah memberinya kuasa penuh sebagai panglima di Irak dalam menghadapi Persia, karena Musanna merasa dialah yang lebih pantas mendapatkannya. Padahal aku yang lebih mengetahui semua tentang Persia dan ini juga merupakan wilayah kaumku. Seharusnya Khalifah menunjukku sebagai panglima dan bukannya Khalid. Namun sebagai seorang mukmin yang taat pada Khalifah, Musanna tidak begitu mempermasalahkan hal itu. Ia datang seperti yang diperintahkan dan menempatkan dirinya sebaik mungkin untuk berjuang di jalan Allah. Dan Abu Bakar sebagai Khalifah saat itu juga telah memikirkan keputusannya ini dengan sebaik-baiknya, karena musuh yang akan dihadapi oleh kaum muslimin adalah salah satu dari 2 kekaisaran besar yang telah menguasai dunia selama berabad-abad. Maka keputusan mengangkat Khalid sebagai panglima pasukan adalah hal yang tepat. Sehingga setelah keempat pemimpin Arab itu menyatukan kekuatan mereka bersama Khalid, maka terkumpullah 18.000 pasukan muslimin yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Dan ini adalah jumlah tentara muslim terbesar yang pernah berkumpul untuk berperang di masa awal sejarah Islam. Dari kisah terbukanya pintu pembebasan Persia ini, kita bisa belajar. Antaranya, sebagai seorang muslim, kita hendaknya memiliki hati dan berjiwa besar seperti Musanna yang ikhlas. Walaupun tidak dipilih oleh Khalifah Abu Bakar sebagai panglima, namun ia tetap membuktikan dirinya dengan bersungguh-sungguh dalam berjuang dan membela agama Allah serta taat dan patuh kepada pemimpin. Selain itu, kita juga bisa belajar menghormati orang lain seperti yang dicontohkan oleh Khalid bin Walid yang diangkat sebagai panglima dan mengomandoi seluruh pasukan muslimin. Namun Khalid tetap menghormati pemimpin-pemimpin Arab lainnya dengan mengirim surat dan mengabarkan tentang misi khalifah tersebut, sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab.